Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, siap untuk hadir dalam renungan hari ini, RHI. Saudara, pada RHI kali ini, kita memasuki bagian yang ketiga, pada hari yang ketiga, dalam membahas kedukaan, grief, kedukaan. Dan kita akan melihat bahwa ternyata orang kehilangan, misalnya orang tua, misalnya kekasih, bisa beda-beda sikapnya. Misalnya pasangan hidup, bisa beda-beda sikapnya. Kenapa begitu? Kita akan cermati dengan bersama-sama menghayati hal ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman menunjukkan bahwa kedukaan dipengaruhi oleh nilai objek yang hilang. Makin nilai objek itu tinggi nilainya, mempengaruhi hidupnya, maka kedukaan makin dalam. Dan butuh proses yang cukup lama. Arti, nilai, makna, harga yang diberikan oleh penduka terhadap sosok yang didukakan, apapun itu, tidak harus manusia ya, bisa barang, akan mempengaruhi. Saya punya ayah dan ibu. Ayah saya sering bekerja di luar, pagi berangkat, petang, bahkan malam baru datang. Ibu saya mendampingi kami setiap saat, setiap hari. Misalnya begitu. Dan ketika saya kehilangan, maka kehilangan ibu seolah menjadi lebih berat. Karena apa? Karena kedekatan nilai yang saya hayati itu lebih tinggi ketika kehilangan ibu. Itu sekedar contoh. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita berduka, sedih, kehilangan sesuatu, maka periksalah seberapa nilai harga yang kita beri terhadap sesuatu yang hilang itu. Kalau kita mendampingi teman kita, saudara kita yang sedang berduka, maka hal yang sama juga terjadi. Kita tidak boleh mengatakan, mengkelangan koyo ngono. Ada warga yang berbincang serius karena yang satu mengatakan begini, abot ndi? Kelangan anak, opo kelangan bojo? Berat mana? Kehilangan anak atau kehilangan suami? Yang kehilangan anak mengatakan ya berat anak, darah dagingnya sendiri. Tapi yang lain mengatakan ya berat suami, dia itu penopang hidup yang bekerja dia. Kalau dia hilang dan meninggal misalnya, ya berat. Itu tidak perlu diperdebatkan. Karena apa? Karena nilai objek yang hilang ditentukan oleh penduka, dan semakin dalam, semakin berharga, ya semakin berduka. Kita akan bersama-sama cermati dari sabda Tuhan berikut ini. Aku yang terkasih di dalam Tuhan, saya hendak membacakan Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yohanes 20, 24 sampai dengan 29. Yang demikian sabda Tuhan. Yohanes 20, 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari
ke-12 murid itu tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lain kumpul lalu Yesus menampakkan diri? Yesus yang disalibkan lalu mati dan bangkit. Itulah sejarah kehidupan yang nyata. Mengapa Rasul Thomas tidak mau kumpul? Karena dia berbeda dengan yang lain. Dia sangat kehilangan ketika sang guru disalibkan. Maka Thomas sangat berduka dan dia menyendiri. Hilang sudah harapannya. Kematian, maut telah menjemput, dan sang guru tak mungkin kembali. Thomas tahu setiap orang akan mati. Thomas juga tahu orang yang mati tidak bisa bikin apa-apa. Dan Thomas tahu Yesus sudah tak akan kembali. Begitulah kira-kira perasaannya. Maka dia kecewa. Dia tidak mau lagi berkumpul dengan saudara-saudaranya yang rasul lainnya. Kemudian dia pergi menyendiri. Dan ketika Yesus datang, dia tidak bersama dengan mereka. Menarik saudara, ketika para rasul, murid-murid yang lain itu memberitahu Thomas, bagaimana sikap Thomas? Gembira karena menerima kabar itu, sukacita? Tidak. Dia
orang yang realistik dan logik. Dia tahu orang mati, ya mati. Dia lupa bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi, bukan. Yesus adalah Mesias. Thomas lupa bahwa orang yang sudah mati pun dibangkitkan, dan Yesus punya kuasa untuk kebangkitan itu. Kedukaan menutupi akalnya, kedukaan menutupi pikirannya, kedukaan menutupi harapannya. Bagaimana sikapnya ketika para murid memberitahu bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati? Coba, apa kata Alkitab tadi? Thomas tidak percaya. Mungkin dalam bahasa kita, orang andel, enggak percaya. Lalu dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum tanganku dan jariku itu kujulurkan pada bekas luka di lambungnya, Thomas katakan, aku tidak akan percaya. Tidak. Saudara, itulah gambaran orang yang berduka terhadap sesuatu. Dalam hal ini kebetulan adalah orang sang guru yang sangat dihormati dan sangat dicintai. Makin menghormati, makin berduka, makin kehilangan. Jadi tingkatan duka itu dipengaruhi oleh arti atau nilai atau harga yang dihayati oleh penduka. Saudara, bersyukur Yesus sang guru tahu, dan Thomas dipulihkan. Dia hadir dan mengatakan salam sejahtera, damai sejahtera. Thomas, kemari, yuk sini. Lihat ini bekas luka di tanganku. Ayo ulurkan tanganmu. Ini di lambungku bekas luka itu. Dan Thomas gemetar. Suaranya dia tahu, itu Yesus. Pintu, jendela semua terkunci, dan tiba-tiba Yesus datang. Itu bukan sembarang orang, itu pasti sang guru. Dan dia tahu caranya berbicara, caranya menyapa. Dia tahu ini betul-betul sang guru, dan kedukaannya dipulihkan. Ini sekedar contoh bahwa kedukaan dipulihkan dengan proses. Dan Thomas pantas bersyukur karena sang guru Yesus hadir untuk hal ini. Saudara, banyak orang yang mengalami kedukaan, dan banyak di antara kita yang mengkepatan dulur mengkonco. Saudara, bukan sekedar konco, mungkin dia punya pengalaman ketika dia ditolong oleh almarhum itu. Alah, mengkelangan cincin. Oh saudara, itu mungkin cincin bukan sembarang cincin, itu ada kisah tersendiri, dan seterusnya. Maka ojo maidu, jangan mempersalahkan, karena kedukaan itu dipengaruhi oleh nilai, harga, penghayatan, penghargaan terhadap sesuatu yang hilang, apalagi itu misalnya manusia. Yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan yang ketiga ini, pada hari ketiga ini, kita masih membahas kedukaan, dan khususnya tentang tingkatan kedukaan. Yang pertama, dipengaruhi oleh sikap terhadap apa yang hilang itu. Tidak hanya soal uang, orang, benda, tapi juga bisa rumah, bisa apa saja. Ya, ada orang yang sangat sedih, uangnya hilang, uangnya tidak seberapa, tapi konon itu adalah hasil keringat pertama dari anak muda ini. Dia biasanya dapat duit dari ibunya,
dari omnya, dari bapaknya. Dan dia mulai bekerja, dan dia mendapat sendiri. Ternyata hasil pertama itu jatuh dengan dompetnya dan hilang. Oh, dia sangat sedih. Itu sekedar contoh. Saudara, dalam pembahasan ini kita mengajak, oh cuma itu. Yang kedua, kita makin memahami. Yang ketiga, kita bisa menata diri sendiri. Dan yang keempat, kalau bisa, ini harapanku, kita bisa menopang, meringankan beban orang yang sedang mengalami kedukaan seperti ini. Saudara, biarlah ini disertai di dalam penyertaan Tuhan. Kita masih akan membahas pada hari berikutnya tentang tingkatan doa pada pengaruh yang kedua. Tuhan berkati, mari kita bersama berdoa. Semoga Tuhan memberkati, menyertai, sehingga kami tidak hanya memahami tentang kedukaan secara umum. Kami tidak hanya memahami tentang tingkat kedukaan, tapi lebih detail hari ini kami memahami pengaruh terhadap tingkat kedukaan adalah pengharapan, adalah harga, adalah penghayatan terhadap apa yang hilang oleh si penduka. Tuhan, hiburkanlah kami supaya kami menghibur orang lain. Tolonglah kami untuk bangkit dari kedukaan apapun wujud kedukaan itu. Tolonglah ya Allah, sehingga kami bisa hidup tidak hanya buat diri sendiri, tapi buat sesama, terutama yang sedang bermasalah, yang dalam kedukaan. Dan kami diutus Tuhan untuk menjadi relawan yang menolong mereka. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan ini. Roh Kudus, berkatilah kami semua, terutama yang mengikuti program ini. Berkatilah. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu ya Allah. Demi Kristus, pengantara kami. Amin.